في كتاب الله قلبي صار حي. Teman saya non-muslim tanya kepada saya, kok Nabi Muhammad istrinya 8, sedangkan di Quran cuma disuruh 4. Kira-kira apa jawabannya Pak Ustaz? Nabi Muhammad boleh nikah tanpa mahar, Nabi Muhammad boleh nikah tanpa wali, Nabi Muhammad boleh nikah lebih dari 4. Namanya khususiyah. Oh, enak betul jadi Nabi itu ya. Jangan kau tengok enak-enaknya aja. Nabi itu ada yang wajib bagi dia, tapi kita sunat. Contohnya mana? Kurban. Nabi mau kurban wajib tiap tahun, kita sunat makan. Nabi wajib sholat witir, kita sunat. Nabi wajib, Nabi tidak boleh mengambil sedekah, sedangkan kita boleh. Nah, jadi jangan menilai satu. Nabi punya khususiyah positif, tapi juga dia bebannya berat. Nabi sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Oleh sebab itu baca sekali. Dan orang itu bertanya, ini sebetulnya bukan mau cari tahu, dia mau menikah, mau mengejek. Jadi kau tanya tentang Nabi Muhammad, bininya 8 dia. Jadi kau permasalahkan tentang bini 8 nih, iya. Nabi Daud berapa bininya? 100. Nabi Sulaiman 1000. Jadi Nabi Muhammad itu dibanding dengan Nabi Sulaiman, dia tetek giginya aja dulu. Nampaknya 8 itu banyak karena kau bandingkan dengan binimu. Satu dan kau pulang anggota persatuan lagi dan bini. Bandingkanlah dengan itu. Di Cina ada square, ada tanah lapang, kemudian ada kamar-kamar selir 1000 selirnya, permaisuri 1. Nabi Muhammad kalau mau lebih banyak daripada itu. Ada raja di Sumatera ini, saya tidak sebut nama daerahnya, nanti tersinggung. Raja di Sumatera ini, istrinya sama semuanya 3000 bukunya ada di rumah. 3000. Kalah Nabi Sulaiman. Kecil dia memang, itu 3000 ini. Kalau ikut dia pilkada, bini aja nyoblos mana? Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya dibandingkan istrinya yang segitu itu tak ada apa-apanya. Dan dia lebih lama monogami daripada poligami. Dia dengan Khadijah itu 25 tahun tunggal sendiri. Setelah Khadijah meninggal baru dia. Makanya ada kawan saya kiai, saya tanya, kamu kan kiai, santri banyak, kenapa tak nikah lagi? Nabi Muhammad menikah lagi setelah istri pertama meninggal. Istri saya pertama masih hidup. Mengapa seorang budak hamba boleh disentuh padahal dia bukan mahram? Budak hamba saya itu milik. Budak hamba saya akadnya milik. Saya membeli budak hamba saya, lalu dia menjadi milik saya, bebas. Mau saya sentuh, mau saya jual, mau saya gauli. Tapi jangan pahami Islam memperbudak manusia. Islamlah yang membebaskan, memerdekakan perbudakan paling cepat di dunia. Siapa yang melanggar sumpah, bagaimana caranya? Melanggar sumpah, fatahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Islam melepaskan perbudakan dengan menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu cara menebus kesalahan. Zakat 8 asnaf, salah satu asnaf zakat adalah untuk 1/8 untuk budak supaya dia bebas merdeka. Makanya yang paling berhasil membebaskan perbudakan di dunia ini Islam. Sedangkan di Afrika sampai zaman Nelson Mandela. Nelson Mandela baru aja meninggal ya. Nelson Mandela itu masih sempat menjadi budak di Afrika. Belum hilang. Yang memperbudaknya siapa? Orang putih. Orang kulit putih dari Inggris. Mereka masih menjaga perbudakan. Islam yang berhasil menghapuskan perbudakan di atas dunia. Masih ingat? Saya waktu kecil dulu masih sempat nonton TVRI. Siapa?
Michael Misi sama Tuan Baron, meskipun itu cerita tentang budak. Orang berikuti memperbudak orang Afrika. Apa hukumnya menjalankan bakul infak pada hari Jumat ketika khotib sedang khutbah? Banyaklah orang yang tak setuju. Banyak sekali jamaah tidak setuju bakul itu berjalan. Saya kasih tahu sama anda yang tidak setuju bakul berjalan. Boleh bakul tidak berjalan, tapi semua orang Islam harus potong atas 2,5%. Bisa bakul tidak berjalan. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Coba potong atas. Langsung potong atas. Semua gaji BUMN, PNS, perusahaan swasta, pedagang langsung potong atas. Buat kita satu pintu di Pekanbaru ini, Baitul Mal. Tidak akan ada kotak di depan pintu lagi. Tidak akan ada kotak berjalan. Yakin saya. Nah, ini jadi bahan siapa yang mau jadi caleg anggota DPR. Sanggup tak membuatnya? Kami akan menghapuskan kotak berjalan. Kalau kotak masih lumayan, itu yang menampung tangguh-tangguh di jalan, menampung duit 2.000 perak. Jadi kalau dia berjalan, Pak Ustaz, selama tidak ada potong atas dan kita belum bisa memunculkan Baitul Mal, biarkan kotak itu berjalan. Karena kalau kotak tidak berjalan, biaya operasional, listrik. Saya baru pulang dari salah satu masjid besar di Jawa Timur, biaya AC-nya 1 bulan 30 juta. AC-nya saja 30 juta. Ditanggung satu orang. Operasional semuanya berapa? Sana 300 juta semua proses. Tanggung satu orang. Bisa, tak ada kotak. Yang ada kotak berjalan, yang tak berjalan. Kita, siapa yang menanggung? Banyak orang kaya tempat kita, tapi tak mau menanggung. Dapat pahala juga kita ketika mengganti puasa orang tua kita, ya. Mata sampai mati tinggal dunia. Walaupun siang dia punya hutang puasa, soman 2.000 ganti kotor. Pahalanya mengalir dan ibu bapak yang melaksanakan tetap dapat pahala. Adakah hadisnya Pak Ustaz? Ya, mata sampai mati. Walaupun siang punya hutang puasa, soman 2.000. Andai saya dapat pahala, maka saya akan selalu berpuasa Senin dan Kamis dengan niat mengganti puasa orang tua saya. Terus lanjutkan. Saat lebaran saudari banyak datang saling silaturahim, salaman, dan saudara wanita yang bukan mahram. Bolehkah kita bersalaman dengan yang bukan mahram kita dengan menggunakan sarung tangan? Boleh. Hail itu kain. Boleh. Saya punya tabungan niat umroh orang tua, tapi ketika datang relawan Palestina, saya sedekahkan semua tabungan saya. Berdosakah saya Pak Ustaz? Tidak. Apakah sedekah dapat pahala? Dapat pahala jariah. Mudah-mudahan diganti Allah Ta'ala, sedekahnya mengalir dan nanti kau bisa mengeluarkan orang tua. Amin. Cuma kami minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, perkenalkan saya seorang akhwat berumur 18 tahun. Akhwat tak apa. Alhamdulillah sudah kerja, punya satu abang, alhamdulillah sudah bekerja juga, tapi dia merantau. 2 adik laki-laki yang masih sekolah di bangku SMP kelas 2 SD. Orang tua kandung sudah bercerai sejak saya kelas 6 SD. Masing-masing sudah memiliki keluarga baru. Sejak orang tua saya cerai, saya sangat jarang bertemu ayah saya. Ibu saya ada melarang anaknya bertemu ayah kandung. Saya hanya kecewa sama ayah kandung saya dan ayah tidak pernah membantu biaya sekolah. 3 tahun terakhir ini barulah kadang menelpon ayah saya dan bertemu ayah itu pun bertemukan hari raya Idul Fitri. Pertanyaan, bagaimana seharusnya tanggung jawab ayah terhadap anak? Ayah kamu punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan, kasih tempat tinggal, kasih perhatian. Karena dia tak mau tahu, karena dia baru saja nikah dengan bini barunya dan dia takut mengurusmu, maka dia nanti di akhirat akan memikul dosa-dosanya.
dia akan mencari kalian. Sekecil apapun akan dituntut di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ittaqu zulma, jangan kalian menzalimi orang. Dua, haruskah saya minta izin dengan istri barunya setiap saya minta nafkah ke ayah kandung saya? Soalnya ayah saya bilang kalau istrinya itu punya indera keenam dan punya mata batin. Patutlah dia takut. Dan dia bisa melihat hantu. Karena bersama hantu lah dia bisa melihat. Orang yang bisa melihat hantu itu matanya dimasuki hantu. Lahir terlilit khusus tentang apa itu saya juga tak paham. Jadi apapun yang dilakukan ayah saya dibuat istrinya tahu. Kemungkinan istrinya ayahmu ini sedang ketakutan sama dukun. Dia nikah sama dukun ini. Ini ayahmu harus diruqyah. Orang luar dibawa dia ke rumah sakit Zainab atau ke dibawa dia ke rumah sakit Zainab diruqyah dan di situ ada sengatan lebah. Cucukkan lebah itu kali. Sama bini yang punya hantu juga. Ketika saya minta nafkah, istrinya pernah bilang, ya resiko lah dulu anak dilarang-larang ketemu sama bapaknya, sekarang mau seenaknya minta biaya anaknya. Dan ayah saya mungkin masalah karena saya ikut dengan ibu saya pernah asuhnya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Istri mesti mengingatkan suaminya tentang amanah. Mestinya dia akan berkata, Mas, kau bayarkan ini uang sekolahnya, makannya, pakainya, tempat tinggalnya. Itulah perlunya kalian mencari istri yang solehah. Imra'atun solehatun tu'inu ala imanihi. Perempuan solehah yang menolong iman suaminya. Tapi karena dia tidak solehah, maka dia malah memanas-manasi dalam kulit terbakar. 4. Berhakkah si anak tinggal di rumah ayah kandungnya yang sudah punya keluarga baru, sementara rumahnya yang tempat ayah tersebut adalah rumah sewaktu masih bersama ibu kandungnya sebelum cerai? Oh jelas, itu hak kalian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itulah pentingnya kursus pranikah. Nah, coba nanti buat lagi di Pekanbaru ini kursus pranikah supaya laki-laki ini tahu apa hak kewajibannya. Jangan pacaran makan mie ayam, makan bakso, makan mie ayam, makan bakso. Disangkanya nikah itu mie ayam sama bakso. Ada kewajiban kalian laki-laki dan perempuan, kalian punya hak. Jangan sampai perempuan itu lemah. Ini politik ini. Ayah suka mengungkit saya yang tak pernah mau tinggal dengannya dulu. Ketika saya anak itu mana dia tahu? Anak itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu dia mau tinggal sama siapa. Dia tak tahu mau tinggal bapaknya sama ibunya. Maka bapak ini menyalah-nyalahkan anaknya. Ini bapak ini tak betul. Bapak ini tak betul. Begini pula kalau begini tak betul. Na'udzubillah. Sahabat engkau anakku, mudah-mudahan di masa depan diberikan Allah yang terbaik. Belum habis lagi. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya karena saya merasa tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya. Kami anak-anaknya tak pernah menjadi saksi pernikahan mereka. Yang saya tahu dari kuah sendiri bilang paman saya yang jadi saksi, sementara ibu saya sendiri bilang paman saya yang memberikan wewenang ke wali hakim. Bagaimana nih Pak Ustaz? La nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali itu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini wali harus berturut. Tak bisa tiba-tiba melompat aja ke wali hakim. Tak bisa. 7. Saya keluar dari rumah tapi saya sudah izin dengan ibu saya. Saya ingin membawa adik-adik saya. Tapi karena keadaan saya juga pas-pasan, jadi adik saya tinggal sama ibu. Yang saya sangat takut adalah saya takut mental adik saya kena karena sikap ayah tiri saya temperamen. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ini pelajaran bagi Bapak Ibu supaya anak-anaknya belajar panjang sebentar, tapi panjang inti berarti ambil. Fakta dia boleh langsung. 8. Sabar. 9. Keadaan seperti ini buat saya ingin segera menikah agar saya bisa merangkul adik-adik saya dan ada suami saya yang bertanggung jawab. Siapa yang mau nikah? Mau nih dan selamatkan ini, lalu kemudian adiknya kalian jaga, menyelamatkan. Ayat ya Allah bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau khairun min umurin na'am, lebih baik
daripada engkau memiliki seekor unta yang galak. Tapi saya sarankan yang belum nikah. Bukan sabar dulu, saya tetap bela. Yang menyelamatkan. Itulah yang dilakukan sahabat Nabi dulu. Mereka lebih mau menolong orang banyak. Kenapa kau menikah dengan janda? Kata Nabi. Allah bikran. Kenapa kau tak nikah dengan anak gadis? Kalau aku nikah dengan anak gadis ya Rasulullah, adik-adikku ini banyak. Nanti kalau aku nikah sama anak gadis berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah dengan janda ini, maka janda ini bisa menjadi ibu bagi mereka. Tengok, mengorbankan perasaan pribadi ini. Nah, begitu juga nih kalian. Bagi nikah sama bini cantik kaya, tapi tak bisa menaungi. Tapi nikah dengan ini, nanti saya nasihat pernikahan. Nomor Pak Ustaz tak ada nomor seperti ini. Saya sangat sayang ibu saya Ustaz, tapi ibu saya sangat keras bertahan dengan suami barunya itu. Padahal suaminya temperamen, kalau marah suka memecahkan barang-barang. Mohon solusinya Ustaz, supaya barang-barang yang kaca juga dikayu. Mohon solusinya Ustaz. Kebetulan keluarga saya bukan keluarga yang taat beribadah, kurang paham agama. Kamu kan ada nomor WhatsApp, kirimkan dia video-video kajian-kajian kita. Doa yang lupa, ini malam Nisfu Sya'ban, nanti malam tahajud, di sujud terakhir doa sudah ulum. Usaha tetap. Tak tahu tak ada jalan yang mana hidayahku sampai nanti insyaallah. Nanti di akhir majelis kita doakan supaya diberikan Allah bapaknya, ibunya, ibu tirinya, bapak tirinya, adik-adiknya diberikan kebaikan. Al-Hazini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kullu bagi ya.